Assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau review lokasi wisata budaya yang bisa kalian kunjungi kalau kalian ke kota Padang Panjang, yaitu Rumah Gadang PDI KM. Jadi aku udah di depan gerbangnya, kita bakal masuk ke dalam. Ikutin aja videonya ya. Museum Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau yang disingkat PDIKM Bustanul Arifin ini lokasinya sekitar 2 km dari pusat kota Padang Panjang dan dapat diakses dari jalur utama Padang Bukit Tinggi. Merupakan museum pusat dokumentasi sejarah dan budaya di Minangkabau. PDIKM didirikan pada 19 Desember 1990 dan semenjak saat itu telah dikumpulkan lebih dari 3.000 dokumen tentang budaya Minangkabau. Jadi untuk masuk ke Museum Bustanul Arifin PDIKM Padang Panjang ini, masing-masing satu orang itu bayarnya 10.000. Di sini kayaknya juga bisa sewa baju adat Minangkabau. Bisa cek di sana, itu ada rombongan yang sewa baju adat. Rencananya kami mau sewa juga, tapi kita lihat nanti gimana nya. Di sini tuh areanya tuh asri banget karena masih di lingkungan perbukitan gitu. Di daerah Padang Panjang juga, Padang Panjang itu dia daerahnya dingin. Jadi kalau misalnya kalian ke Sumatera Barat pengen wisata budaya, kalian bisa mengunjungi Rumah Gadang Museum Bustanul Arifin PDIKM ini selain di daerah yang lainnya, karena ini bakal recommended karena lokasinya bagus. Apalagi di sini juga untuk prewedding juga bagus gitu, selain dari Istana Bahasa Paguyuang atau Rumah Gadang yang lainnya. Nah, kalian lihat kan bangunan kecil satu ini tuh namanya Rangkyang. Kalau di zaman dahulu di Minangkabau, Rangkyang ini dipergunakan untuk menyimpan cadangan beras atau sebagai lumbung pangan. Jadi kayak beras dan lain-lain hasil pertanian biasanya tuh disimpan di rangkyang seperti ini. Namanya rangkyang si bayau-bayau. Nah, ini ada penjelasannya, berfungsi untuk menyimpan padi yang akan dimakan untuk sehari-hari. Di bagian bawah rumah gadangnya itu ada foto-foto berjejer seperti ini tuh. Dia foto-foto lama tentang kota Padang Panjang. Jadi seperti ini ada pembangunan dari asrama Diniyah Putri yang terkenal di Padang Panjang. Terus juga ada acara-acara zaman dulu ya, ini mulai tahun 1918 di zaman penjajahan Belanda. Ini banyak foto-foto lama berjejer di sini. Di sini juga diperlihatkan foto-foto saat Padang Panjang diluluhlantakan oleh gempa yang terjadi pada 28 Juni 1926 dengan magnitudo 7,6 yang menjadi tragedi kelam saat itu. Jadi dulu tuh di Sumatera Barat ada kereta api mulai dari Padang sampai Sawalunto. Nah, ini foto-foto lama dari jalur kereta api yang di Lembah Anai. Nah, ini jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat zaman dahulu yang dibangun sama Belanda. Ini air terjun Lembah Anai. Masuk ke dalam, ini ada contoh dari pelaminan di Minangkabau. Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kenapa Minangkabau tuh selalu warnanya tuh identik dengan merah, hitam, sama kuning. Itu tuh pertanda dari 3 luha. Jadi dulu Minangkabau ini terdiri dari 3 luha atau 3 daerah gitu. Yang pertama luha tanah datar, yang kedua luha 50 kota, dan yang ketiga luha agam. Jadi ada 3 luha. Nah, ini menggambarkan dari luha-luha tersebut. Ada 3 warnanya. Jadi ada merah, hitam, sama kuning, itu masing-masing dari 3 luha tersebut. Ini namanya talempong, alat tradisional di Minangkabau. Kita coba mainkan. Kayak gini guys. Jadi setiap ini tuh ada not-notnya. Aku dulu masa kecil pernah main ini. Jadi ini mungkin kutukannya kayak, nah ini juga kayak beda-beda kutukan gitu, nanti dimainkan sama-sama bakal membentuk musik yang bagus. Warna marun, Bun. Marun. Hijaunya hijau lumut, Kak. Iya, enggak suka hijau botol lah. Kayak bagus marun enggak sih? Kalian juga bisa loh pakai suntiang khas Minangkabau. Ada berbagai jenis suntiang, tingkulwa, dan juga pakaian koto gadang. Ini ada pakaian adat tradisional Kurai. Ini yang Bustanul Arifin. Ini perpusnya. Ini fax, mesin fax ini. Sama mesin ketik. Ini ada perpustakaan Direktori Minangkabau 2012. Wow, tebal ya guys.
tebel ya. Kayak ini tuh buku tentang Minangkabau itu gitu, sejarah Minangkabau. Oh, ini disahkan langsung sama gubernurnya waktu itu. Isinya kita lihat, ini Raja Pagaruyung kan? Ya, beliau Raja Pagaruyung. Isinya budaya tua, Tambo. Nih, sejarah-sejarah semuanya Minangkabau. Wow. Anak budaya wajib sih, yang pengen belajar budaya Minangkabau wajib sih ke sini buat belajar. Setebal ini, guys. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan tengah, ya museum lah yang namanya, kan ini museum. Kita bisa belajar tentang budaya Minangkabau itu di sini, belajar sejarahnya juga. Oke, kita cek sesuatu ya. Yang pertama ini ada jalur kereta api di Lembah Anai. Ini air terjun yang terkenal di Sumatera Barat, kalian tahu ya, air terjun Lembah Anai kayak gitu. Terus ini alat-alat musik, rebana, tamborin, terus juga foto-foto. Di dalam sini ada banyak foto. Ini suntiang, kayaknya ini suntiang lama ya, kayak berat gitu loh. Suntiang lama itu dia berat guys, kayak walaupun sekecil itu tuh berat. Kalau sekarang dia tuh dari perak yang ringan. Sini tuh banyak foto-foto rumah gadang, jenis-jenis rumah gadang yang ada di Minangkabau. Mungkin di Padang Panjang ya, rumah-rumah gadang ada di Padang Panjang. Ini juga foto-foto rumah gadang di Padang Panjang. Ini ada tulisannya, nih rumah gadang di mana, kayak gitu. Nah, ini pakaian adat untuk bundokan doang. Ini namanya tuh tingkuluk. Tanduk kayak gini tuh tingkuluk yang melambangkan dari Minangkabau itu sendiri. Ini juga terowongan yang dibangun sama Belanda di Lembah Anai. Jadi intinya Sumatera Barat itu dibangun sama Belanda dengan jalur kereta api, karena dulu kita di sini tuh punya batu bara dari Sawalunto. Jadi transport batu bara itu menuju ke Padang pelabuhannya itu menggunakan kereta api. Nah, makanya Belanda membangun itu karena pengen dapetin batu bara dari Minangkabau. Dalam juga banyak foto-foto sejarah ya. Foto-foto sejarah, di sini juga rata-rata foto sejarah, dan ruangannya tuh kayak, karena ini museum ya, ini tuh museum bukan yang rumah gadang asli, tapi ini tuh museum yang dibikin seperti rumah gadang. Jadi makanya banyak foto-fotonya. Karena kalau misalnya rumah gadang asli itu kemungkinan nggak bakal kayak gini, tinggi kayak gini. Karena rumah gadang itu mereka memiliki arti di mana posisi-posisi jabatan di adat Minangkabau itu memiliki tempat duduk sendiri. Makanya nggak kayak gini. Ini karena museum makanya jadinya kayak gini. Nah, ini pahlawan-pahlawan dari Sumatera Barat. Pertama ada Tuanku Imam Bonjol, terus ada Buya Hamka, Sultan Syahrir, Abdul Muiz, sama Tan Malaka. Sebenarnya Tan Malaka itu kalau misalnya Soekarno nggak menjadi presiden, mungkin Tan Malaka yang bakal jadi presiden Indonesia. Beliaulah yang mencetuskan Republik Indonesia ya, karena ada perbedaan ideologi antara Soekarno dengan Tan Malaka, makanya nggak jadi. Foto tokoh sama pahlawan. Nah, ini alat musik gendang. Ini gendang kan? Ini gendang. Kalau ini tabuh kan? Ya kan? Ini tabuh kan? Kalau tabuh tuh pakai alat ya, nggak pakai tangan tapi pakai alat gitu. Asrama yang terkenal di Padang Panjang, pesantren. Mungkin kalau kalian mendengar nama Rasuna Said, nah Rasuna Said itu berasal dari pesantren Diniyah Putri ini. Museum ini juga dikunjungi oleh tokoh-tokoh politik kayak Ratu Belanda, Ibu Megawati. Ini ada sunting-sunting di Sumatera Barat. Ini keris. Ini miniaturnya Minangkabau Village guys. Kayak gini. Kita berada di sini sekarang. Kambui Bajai. Keranjang khas yang digunakan. Oh, ini untuk kepala. Oh ya, ini hiasan kepala perempuan di Minangkabau. Suntiang Pisak Sapara. Ini suntiang bungo sanggul. Nah, ini daerahku kayak gini guys, mirip daerahku di Solo kayak gini. Terus ini suntiang tinggi, suntiang gadang. Ini yang kayak biasa di normalnya sekarang. Alat-alat, perhiasan, foto-foto sejarah, juga alat musik dan budaya. Pokoknya di sini tuh lengkap tentang
Minangkabau itu sendiri. Nah, di sini tuh juga besar, rumah gadangnya besar, talempong tadi. Nah, ini pemandangan dari luar, guys. Kayak gini. Ada yang lagi acara juga di sana, terus pemandangannya kayak gini. Jadi pokoknya di sini tuh lengkap semuanya. Kalian wajib banget datang kalau pengen belajar budaya Minangkabau, wajib datang ke sini. Ini bahkan ada mesin fax ya kayaknya. Sini ada mesin fax, guys. Nih. Mesin fax zaman Belanda kayaknya, atau mungkin baru merdeka dari Belanda. Dan sini tuh rame sama foto-foto barang-barang sejarah Minangkabau sama event-event yang ada di Minangkabau. Kayak ini ada tabui gitu, event-eventnya, event adat. Sini tuh full banget sama foto-foto. Kalian bisa belajar sejarah Minangkabau juga di sini. Mungkin ada yang tertarik sama Minangkabau. Nah, bisa juga. Ini ada uang loh, ada uang koin, uang kertas zaman dulu, guys. Ada loh uang kertas zaman dulu. Ini yang sekarang ya. Oh, itu zaman. Ini zaman apa? Zaman Belanda. Bukan, ini mata uang negara lain. Won dari Korea Selatan ini. Terus ini Jepang, ada Belanda, Tien. Jepang tuh. Bukannya yen. Itu aja. Tien ya namanya sekarang. Ini uang 1000 Indonesia. Nih. 10.000 tuh. Ada 10.000 lama kayak kartu, kayak desain retro banget ya. Terus ini koin-koinnya. Terus ini uang zaman dulu juga nih, uang zaman dulu. 50.000. Ya. Mana ya uang 500? Ini uang 500 monyet ya, yang paling terkenal, uang jajan zaman dulu. Jajan zaman SD ya. Pakai ini. Nasab keturunan pendiri kerajaan Islam di Nusantara dari Nabi Muhammad. Ini sampai banyak ini, guys. Lengkap di sini. Ini ya, ini Iskandar Sulaiman, ini Aceh, Samudra Pasai, ini semuanya di Samudra Pasai. Kalian bisa belajar silsilah kerajaan Islam menuju kerajaan Minangkabau. Jadi kerajaan Minangkabau itu juga ada koneksinya sama Samudra Pasai. Jadi kita tuh kesultanannya dari Kesultanan Aceh lanjut ke kerajaan Pagaruyung. Di sini ada silsilah nasabnya. Sekarang kita mau cek orang tuaku, mereka tadi sewa baju adat. Jadi kita lihat gimana penampakannya. Oh mereka. Ih, cantiknya. Cantiknya. Ih bener. Ih cantiknya. Ya, jangan kota gadang kan? Jadi orang tuaku juga udah pakai baju adat. Baju adatnya koto gadang, bukan yang suncang tapi koto gadang. Kayak gini, guys. Melorot, guys. Caranya melorot. Ini nak daro apa nih? Pengantin baru. Ih, cantik ya. Jadi kayak gini dari depannya, rumah gadangnya dari depan ada mereknya PDIKM. Nah, kalau misalnya kalian mau ke Sumatera Barat, kalian bingung nih mau berkunjung ke mana aja di Sumatera Barat, dan apalagi kalau misalnya kalian tertarik untuk wisata budaya, itu kalian bisa pergi ke Museum PDIKM Bustanul Arifin ini di Kota Padang Panjang. Kalian bisa cari aja di Google Maps atau di Google untuk informasi lebih lanjutnya. Tadi udah aku spill apa-apa aja yang ada di dalam. Di sini juga bisa sewa kostum. Jadi buat yang mau pakai baju adat Minangkabau, ada berbagai jenis. Ada yang pakai tingkulua, ada yang pakai suntiang, ada juga yang pakai kayak tadi yang koto gadang. Kalian bisa sewa bajunya tuh 50.000
10.000 dan juga ada fotografer keliling yang ada di sini. Harga fotografer juga murah. Satu fotonya kisaran 10.000 sampai 20.000 aja gitu, guys. Coba kalian lihat. Alam itu di sini bagus, asri dan dingin. Jadi kalau misalnya pengen nyari udara segar sambil belajar budaya Minangkabau, kalian wajib datang ke Museum PDIKM di Padang Panjang ini. Ini ada rumah tabuah. Jadi tadi itu kan ada kayak gendang gitu kan. Nah, di sini untuk tabuahnya. Nah, buahnya di sini, guys. Ini bagian bawahnya, terus bagian belakang. Kayak gini suasana di PDIKM Padang Panjang. Ini mereka kayak pre-wedding, guys. Karena dulu orang tua aku ini mereka nggak ada foto pakai baju adat, jadi cuman akad nikah. Jadi makanya sekarang pengen cobain pakai ini buat kenang-kenangan di rumah. Janganlah tunjuk-tunjuk awan. Tunjuk-tunjuk awan tuh kayak situ ada juga gedung, itu kayaknya gedung pariwisata, dinas pariwisatanya. Terus itu juga ada mungkin anak-anak budaya pada mentas di sini juga bisa. Itu bentukan rumah gadangnya. Lagi ada acara. Acaranya di situ, guys. Minang Vibes. Salah satu spot yang bisa kalian gunakan, heboh banget ya. Salah satu spot yang bisa kalian gunakan untuk foto prewedding. Ini di Museum PDIKM Padang Panjang. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini tentang wisata budaya di Minangkabau. Kebetulan di jalan pulang aku nemu jembatan kereta api, dan ini tuh buatan Belanda, dari zaman Belanda. Nah, jadi Padang Panjang itu memang terkenal dengan budaya sama sejarahnya, karena di sini juga rame dulu orang Belanda bangun kota Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang kayak gitu kan. Makanya banyak sejarah-sejarah yang terdapat di kota ini. Jadi kalau misalnya kalian ke Sumatera Barat pengen cari tempat liburan, kalian bisa berkunjung ke kota Padang Panjang. Oke guys, jadi sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.